Tagar KIP kuliah sempat menjadi trending hari ini, bukan tanpa sebab, dikarenakan LTMPT sulit diakses oleh para pendaftar. Bahkan banyak para pendaftar yang meminta bantuan agar LTMPT ini segera dibuka. Pasalnya di sana terdapat sebuah pemberitahuan bahwa saat ini bukan masa pengisian nomor pendaftaran KIP kuliah katanya. Nah, kita akan mencoba mengulik apa sebenarnya yang terjadi pada LTMPT tersebut. Nah, Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Profesor Muhammad Nasih menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ia mengatakan bahwa KIP kuliah saat ini memang sedang dalam proses sinkronisasi antara LTMPT, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama. Nah, hal tersebut membuat pengisian nomor KIP kuliah belum dibuka juga. Nah, kemudian untuk KIP kuliah memang sedang dalam sinkronisasi, begitu ya. LTMPT juga hanya bisa menunggu keputusan dari pihak kementerian soal KIP kuliah ini. Hak dan kewajiban KIP kuliah masih sedang diatur di kementerian, kata Pak Muhammad Nasih seperti itu. Jika kita melihat kerangka acuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dalam buku 2 Nota Keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, bahwa pada tahun 2021 jumlah sasaran penerima KIP kuliah itu ditargetkan sebanyak 1,2 juta mahasiswa. Untuk penyesuaian kebutuhan di lapangan pada tahun 2021, maka dilakukan peningkatan indeks manfaat bagi 200.000 mahasiswa baru penerima KIP kuliah pada tahun 2021. Nah, peningkatan indeks ini dilakukan baik pada indeks bantuan biaya hidup maupun pada indeks bantuan biaya pendidikan. Dari sebelumnya sebesar 4.200.000 per semester per mahasiswa, untuk bantuan biaya hidup itu meningkat menjadi 7.200.000 per semester per mahasiswa. Nah, selanjutnya juga ini akan dilakukan peningkatan pada bantuan biaya pendidikan dari semula sebesar 2.400.000 per semester per mahasiswa, itu akan meningkat menjadi 5.092.500 per semester per mahasiswa. Nah, sehingga secara total manfaat yang akan diterima oleh setiap penerima KIP kuliah ini meningkat dari semula 6.600.000 per semester menjadi 12.292.500 per semester. Nah, itu saya kutip dari buku 2 Nota Keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dari Kementerian Keuangan. Nah, di sini teman-teman, di sini ada jadwal Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini tanggalnya sudah ada di sini. Pendaftaran akun siswa KIP kuliah ini 8 Februari sampai 31 Oktober 2020. Kemudian untuk SNMPN ini 12 Februari sampai 18 Maret. Dan SNMPTN 14 Februari sampai 23 Februari. Nah, ini di sini keterangannya bisa jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, begitu ya. Nah, kemudian mari kita lihat di sini ada berita dan pengumuman, begitu ya. Ini untuk bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan ini UKT atau SPP. Nah, pemerintah Indonesia memberikan bantuan pendidikan untuk mahasiswa semester 3, 5, dan 7 pada tahun anggaran 2020-2021 sebagai implementasi dari arah kebijakan pendidikan tinggi untuk mengantisipasi dampak COVID-19 serta perluasan cakupan mahasiswa penerimaan manfaat kuliah. Nah, informasi detail terkait program ini dapat diperoleh dari perguruan tinggi masing-masing mulai hari Senin tanggal 6 Juli. Nah, kemudian klarifikasi berita tentang KIP kuliah. Mari kita buka bersama-sama. Nah, di sini ini ada klarifikasi berita tentang KIP kuliah, begitu ya. Nah, sehubungan dengan beredarnya informasi tentang program KIP kuliah di media sosial, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Di sini ada Puslapdik bukan sebagai pihak yang menyebarkan berita tersebut. Satu itu. Yang kedua, sesuai dengan pedoman pendaftaran KIP kuliah, maka memiliki potensi akademik baik, gitu ya. Kemudian di sini Puslapdik akan membayarkan biaya kuliah sebesar 2,4 juta per semester langsung ke perguruan tinggi. Nah, ini teman-teman bisa lihat nanti ini di kipkuliah kemendikbud.go.id. Di sini ada syarat pendaftaran kuliahnya, kemudian juga ada hal-hal yang lain yang perlu teman-teman ketahui. Silahkan dibuka saja nanti ya. Kemudian kita kembali ke sini. Pendaftaran KIP kuliah menggunakan data nomor induk siswa nasional, nomor pokok sekolah nasional, dan nomor induk kependudukan. Nah, pastikan NISN, NPSN, dan NIK dari calon peserta KIP kuliah itu valid sesuai data yang tercatat pada data pokok pendidik Kemendikbud. Itu satu. Yang kedua ya. Kemudian KIP kuliah untuk pendaftaran SBMPN. Nah, ini peserta KIP kuliah yang mendaftar seleksi di SBMPN ini diharapkan untuk segera melengkapi berkas dan memilih seleksi SBMPN di menu seleksi sistem pendaftaran KIP kuliah. Simpan KAP dan PIN yang diperoleh untuk kemudian dimasukkan ke sistem pendaftaran, gitu ya. Nah, kemudian KIP kuliah untuk Kemenag, ini siswa yang akan melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi keagamaan negeri maupun perguruan tinggi keagamaan swasta, silahkan melakukan pendaftaran KIP kuliah di Kementerian Agama, gitu ya. Kemudian juga ada kendala pendaftaran. Nah, apabila ada kendala NIK, NISN, dan MPSN yang tidak terbaca oleh sistem KIP kuliah, silakan koordinasi dengan operator Dapodik atau EMIS di sekolah masing-masing untuk perbaikan sumber data secara mandiri oleh operator di halaman di sini nih, Verpal PD data kemendikbud.go.id. Kemudian juga bagi siswa lulusan silahkan lakukan pengajuan perbaikan di Verpal lulusan di alamatnya ini, ada PD data kemendikbud.go indeks pengajuan lulusan, begitu ya. Ini alurnya. Kemudian KIP kuliah ini memberikan akses kepada seluruh siswa di Indonesia untuk menggapai cita-cita melalui pendidikan tinggi. Ayo segera cari kampus idamanmu. Kemudian juga KIP kuliah berlaku untuk jalur seleksi masuk perguruan tinggi, SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN, seleksi mandiri PTN, dan seleksi mandiri PTS, gitu ya. Kemudian juga pendaftaran KIP kuliah ini menggunakan nomor induk siswa nasional, NISN, nomor pokok sekolah, dan nomor induk kependudukan. Kemudian pertanyaan seputar KIP kuliah. Nah, ini pertanyaan seputar KIP kuliah teman-teman bisa lihat di menu panduan dan PEX di portal KIP kuliah kemendikbud.go.id. Kemudian untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIP kuliah, ini pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk fokus meningkatkan pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai upaya cerdas, gitu ya. Dan kemudian Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah salah satu upaya untuk membantu para siswa untuk menggapai cita-cita yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Nah, di sini ini ada persyaratan penerimaan KIP kuliah. Yang pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa sekolah menengah, SMA atau SMK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Kemudian juga memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Kemudian lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi atau PTS, program studi yang telah terakreditasi, begitu ya. Kemudian persyaratan penerima KIP kuliah ini yang harus diketahui oleh teman-teman ya. Yang pertama adalah kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan. Kemudian pemegang kartu keluarga sejahtera atau mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan, dan mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial, begitu ya. Nah, kemudian
Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak 4 juta rupiah setiap bulan, atau pendapatan kotor orang tua wali itu anggota keluarga paling banyak 750.000 rupiah. Gitu ya, itu syaratnya. Kemudian pembebasan pembiayaan pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, uji tulis berbasis komputer serta seleksi lain yang diusulkan oleh masing-masing panitia di perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial. Gitu ya. Nih, teman-teman nanti bisa lihat di peks and panduannya tentang KIP kuliah ini. Untuk pendaftaran akun di SIM KIP kuliah, calon penerima harus memasukkan data yang valid antara nomor induk kependudukan, nomor induk siswa nasional, dan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Nah, calon penerima juga harus memiliki email yang aktif untuk pengiriman nomor pendaftaran dan kode akses setelah sistem KIP kuliah berhasil melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN. Begitu ya.